Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Pasaka Pandita Sakya Wiryatadiso Bambang Handoyo. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berbahagia karena kita sama-sama memiliki kesempatan yang baik untuk kita sama-sama belajar Dharma. Belajar Dharma adalah salah satu langkah pertama yang sangat baik. Karena saat kita belajar Dharma, kita mengarahkan diri kita ke arah yang baik, yang benar. Setelah kita belajar Dharma, di tingkatan selanjutnya adalah kita mencoba untuk merenungkan. Di saat kita merenungkan Dharma yang kita dapat setelah kita mendengarkan, di saat itulah keputusan-keputusan akan menjadi lebih baik daripada saat-saat lalu, saat sebelum kita merenungkan Dharma. Setelah kita merenungkan Dharma, di saat itulah, setelah itu tahapan selanjutnya, kita mempraktekkan Dharma yang telah kita renungkan. Setelah kita mempraktekkan, disitulah muncul kebijaksanaan. Nah, setelah itu, kita masuk kepada topik kita pada hari ini, adalah yang semua orang cari. Mungkin semua di antara kita, Bapak Ibu semua, akan mengerucut pada satu hal yang semua orang cari. Termasuk dalam Kudakapata Sutta dan Nipaka Sutta, termasuk para dewa sekalipun, beliau-beliau itu mencari hal yang sama. Masuk ke dalam judul kita hari ini adalah berkah tertinggi, berkah termulia. Nah, berkah tertinggi, berkah termulia ini, kalau kita masuk ke dalam Kudakapata Sutta dan Nipaka Sutta 2.4, asal mula dari berkah itu ternyata berasal dari pergumulan, dari konflik di dalam diri. Apakah berkah itu berasal dari suatu kekuatan dari luar yang hadir, yang datang kepada diri kita, yang hadir dan datang kepada keluarga kita? Atau didapat dari suatu upacara besar, ritual besar, sehingga mereka mendapatkan berkah, kita mendapatkan berkah? Atau dari seseorang yang dianggap suci, diberikan suatu benda keramat sehingga kita mendapatkan berkah. Nah, ternyata para dewa dan manusia ketika itu di zaman Buddha tersebut, zaman India kuno, mereka melakukan perdebatan yang sangat hebat, membahas tentang berkah itu sebetulnya apa dan bagaimana caranya untuk mendapatkan. Sampai perdebatan itu tidak dapat disepakati bahwa berkah itu apa dan bagaimana caranya. Sampai dengan mata batin Guru Agung Buddha terdengarlah, sehingga para dewa dan manusia diundang di Wihara Jetavana Sawati. Dan ketika itu Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa selama ini yang dicari oleh para dewa dan manusia adalah berkah-berkah itu apa. Beliau menjelaskan bahwa Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa berkah itu adalah suatu kondisi-kondisi yang baik yang muncul karena sebab dan perbuatan yang benar. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita mendapatkan berkah berarti kita harus menciptakan, membuat sebab-sebab. Nah, di dalam sabda perkumpulan tersebut, akhirnya disitulah Guru Agung Buddha menjelaskan Manggala Sutta. Ternyata Bapak Ibu, kita sebagai perumah tangga perlu belajar, membaca, mendengarkan Dharma. Ketika itu juga kita tingkatkan menjadi merenungkan
Setelah merenungkan kemudian melaksanakan, di dalam Manggala Sutta itu terdapat 38 poin sebab-sebab untuk mendapatkan berkah tertinggi. 38 poin Bapak Ibu. Dan di dalam Manggala Sutta lengkap berisi tentang bagaimana kita sebagai manusia mengembangkan diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita sebagai manusia bisa beretika. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana kita sebagai manusia bisa mengendalikan diri kita di saat situasi-situasi sulit. Nah, di dalam Manggala Sutta, Bapak Ibu, ini sangat lengkap sekali. Dari itu saya bawa Parita, buku Parita ini, dan saya mengajak Bapak Ibu, nanti jika mengadakan puja bakti di wihara atau di rumah, ya, untuk kita sebagai perumah tangga memperdalam sutta tentang Manggala Sutta, karena ini adalah yang dicari semua orang gitu. Bahkan para dewa pun mencari berkah tertinggi ini. Nah, di dalam Manggala Sutta itu 38 poin itu kita kerucutkan menjadi 9. Poin nomor 1 di situ ada pondasi menuju kehidupan yang benar. Sampai di poin 9, bagaimana kita menjaga ketenangan batin kita, pikiran kita dalam menghadapi gejolak hidup, dalam menghadapi goncangan hidup. Nah, setelah itu kita mengkerucutkan kembali dalam Manggala Sutta itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sikap mulia dan kebijaksanaan. Nah, sikap mulia itu perlu kita latih. Misalkan kita perumah tangga dalam uposatha, setiap bulan gelap, bulan terang, kita melaksanakan uposatha, sehingga sifat-sifat, sikap-sikap mulia dan kebijaksanaan itu dapat terlatih. Ya. Poin nomor 1 tadi adalah sikap mulia dan kebijaksanaan. Garawaca niwatoca, santutica katanuta, kalenada masawanang etang manggala mutamang. Garawaca niwatoca, santutica katanutang, kalenada masawanang etang manggala mutamang. Garawaca niwatoca, bagaimana kita melakukan rasa hormat, rendah hati. Kita bertemu dengan para suciwan, mendengarkan dharma di saat yang tepat. Di saat itulah akan menjadi sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan berkah. Berkah tertinggi itu didapat dari situ. Ya, bagaimana kita bisa hormat dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa hormat kepada para bante, para romo pandita, ibu pandita, orang tua kita. Ya, nah itulah sebab-sebab dari kita mendapatkan berkah tertinggi. Yang kedua adalah pengendalian diri. Kanti caso wacasata, kamananca cadasanang, kalenada masakaca etang manggala motamang. Kita perlu kesabaran. Kita perlu kerendah hatian kita. Kita perlu hidup berkecukupan. Di saat itulah ketika kita melatih itu, di saat itulah itu menjadi sebab-sebab berkah tertinggi itu akan datang, akan muncul. Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, nanti setelah memahami ini dari poin 1, poin 2, setelah ini nanti poin 3, kita belajar, merenungkan, mempraktekkan tidak hanya kepada diri kita sendiri. Orang-orang terdekat kita, ya, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, kita ajak untuk mempraktekkan, merenungkan dari Manggala Sutta ini. Poin nomor 3, yaitu ketenangan saat menghadapi goncangan. Bapak Ibu. Ada, sebelum nanti saya cerita sedikit, saya bacakan baitnya.
Putasa loka damehi, citang yasa nakampati, asokang wiraja kemang, etang manggala mutamang. Dalam menghadapi 8 kondisi duniawi, kita persiapkan batin kita, pikiran kita dalam kondisi tenang. Kadang kita lautan begitu tenang ya ketika kita berlayar, tapi harus tetap bersiap-siap karena sewaktu-waktu badai akan datang, sehingga kita perlu mempersiapkan dharma kita itu. Ilmu dharma itu betul-betul kita pelajari, kita renungkan, kita praktekkan. Ada satu kisah yang saat ini sedang viral, yaitu seorang anjing bernama Aloka. Aloka adalah seekor anjing terlantar di India. Makan, dia tidak tahu makan bagaimana. Dia tidak terurus, tidak pernah ada yang memandikan. Ya, ditemukan oleh Bante Panyakara, seorang Bante dari Vietnam. Beliau saat ini begitu akrabnya dengan Aloka, seekor anjing tersebut, sehingga saat ini siapa yang tidak kenal Aloka? Seekor anjing yang saat ini dianggap makhluk yang paling baik, paling penurut. Dan apa yang kita bisa tarik dari seekor anjing bernama Aloka? Bahwa kita di posisi serendah apapun hidup kita, sesulit apapun kondisi kita saat ini, saat kita mau mulai belajar, mau mulai mendengarkan dharma dengan baik, ketika itu juga mulai naik pada step merenungkan, ketika itu juga mulai dalam step mempraktekkan, di saat itulah mulai secara tidak langsung perubahan hidup kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Marilah Bapak Ibu semua, kita bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita mencari berkah tertinggi itu dalam dharma. Sehingga berkah itu betul-betul berkah yang termulia, yang tertinggi. Semoga kita semua memiliki kesempatan karma baik, waktu yang cukup untuk membuat sebab-sebab kebahagiaan tertinggi tersebut. Ayu Wano Sukang Balang, sampai bertemu lagi di acara Sadu yang akan datang. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa di chat di kolom komentar. Semoga kita semua maju semua dalam Dharma, bersemangat belajar Dharma, karena Dharma indah pada awalnya, pertengahan, dan akhir. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.